Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Hidup untuk jalan-jalan. Bagi Sylvie, hidup ini untuk jalan-jalan. Mana ada orang yang tidak suka jalan-jalan, begitu pikirnya. Mengunjungi berbagai tempat bisa memberikan pengalaman unik dan membukakan mata terhadap banyaknya kesenangan yang tersebar di seluruh dunia. Wisata ski di Korea Selatan misalnya. Sylvie yang berasal dari negara tropis sangat antusias melihat salju untuk pertama kalinya. Sambil bertengger di puncak bukit yang landai, dikelilingi salju yang melayang turun seperti di negeri dongeng, ia terpukau kegirangan melihat keindahan lembah yang ada di bawahnya. "Tunggu apa lagi?" teriak kawannya dengan penuh semangat. "Ayo meluncur, cepat!" Ada juga bunga sakura yang bermekaran di Kyoto, Jepang. Perjalanan ini memang tidak murah. Pada musim bunga sakura, harga tiket pesawat dan biaya penginapan melambung tinggi. Namun berjalan di bawah naungan bunga-bunga merah muda dan putih memberikan Sylvie kepuasan tak ternilai, sepadan dengan uang yang dikeluarkan. "Apa salahnya?" ujarnya kepada teman seperjalanan. "Aku masih jomblo, aku punya banyak waktu dan uang. Hidup itu singkat, nikmati sajalah." Kemudian ada juga perjalanan asik ke Islandia untuk melihat aurora borealis cahaya langit utara. Memandang aneka warna gelombang cahaya berpusar di langit penuh bintang bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Awalnya Sylvie sempat ragu untuk mengambil cuti tidak digaji. Keputusan yang menyebabkan atasannya tidak senang. Tapi sekarang ia tidak menyesal. "Kalaupun aku dipecat, aku masih bisa mencari pekerjaan lain. Akan tetapi, kesempatan untuk melihat aurora borealis mungkin tidak akan datang lagi," katanya. Sylvie yakin bahwa melihat dan mencoba hal-hal baru memberikan sensasi yang tiada duanya. Bagi dirinya yang tumbuh di kota kecil, kesempatan berjalan-jalan menjadi sangat berarti. Ia menantikan masa liburan dengan penuh semangat sambil memikirkan kemana lagi ia harus melancong. Dalam 5 tahun terakhir, ia bahkan telah mengunjungi sedikitnya 20 negara dan mencoba banyak aktivitas menantang yang tidak berani dicoba oleh teman-temannya. Menyelam scuba, sudah. Naik gunung, sudah. Terjun payung, sudah juga. Hidup ibarat kanvas yang tak boleh dibiarkan kosong, katanya. Kanvas itu harus diisi dengan warna agar hidup kita tidak sia-sia. Namun ada yang kurang. Meskipun demikian, Sylvie masih merasakan suatu kehampaan dalam hatinya. Perasaan yang sulit ia jelaskan dan yang tidak bisa diisi oleh liburan yang paling seru sekalipun. Walaupun setiap perjalanan memberinya kebahagiaan dan kepuasan, ia merasa masih ada yang kurang. Sekembalinya ke rutinitas, ia masih memikirkan kesenangan berlimpah yang dialaminya, tetapi tetap tidak dapat menghapus kehampaan yang dirasakannya. Hidup terasa tidak berarti. Kegembiraan liburan itu tidak pernah berlangsung lama. Selalu saja ada yang terasa hilang, bagaikan makan kenyang, tapi tak lama kemudian merasa lapar lagi. Sylvie mencoba mengisi kekosongan itu dengan merencanakan tamasya yang selanjutnya. Ia membaca informasi-informasi tentang destinasi berikutnya dan merencanakan kegiatan liburan di sana. Tetapi rasa hampa tadi tak juga hilang. Di saat-saat seperti ini, ia teringat pada Annie. Mereka seumuran dan punya banyak kesamaan. Annie sebetulnya juga suka jalan-jalan, tetapi Annie tidak punya kesempatan. Ibu Annie yang menyandang disabilitas harus selalu didampingi. Annie hanya bisa jalan-jalan singkat pada akhir pekan dan tidak pernah dapat melihat tempat-tempat yang Sylvie kunjungi ataupun juga melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Sylvie. Ia hanya bisa mendengar kisah-kisah dan menikmati foto-foto Sylvie tentang petualangan terbarunya. Sebagai orang Kristen, Annie biasanya berbicara tentang keajaiban ciptaan Allah setiap kali Sylvie menceritakan sesuatu yang mengagumkan. Ketika melihat foto-foto Sylvie, Annie bertanya,
Waktu kamu melihat gunung dan sungai yang indah, aurora borealis yang menari-nari di langit malam, pernahkah kamu berpikir tentang Allah yang menciptakan semua itu? Seperti waktu kita melihat kastil yang megah, kita tahu bahwa ada arsitek hebat di baliknya. Pertanyaan-pertanyaan Annie membuat Sylvie merenung dan berpikir, apakah dunia yang indah ini benar-benar mempunyai pencipta? Pikirnya sambil bertanya-tanya. Lebih dari itu, ia heran bagaimana kawannya kelihatan begitu bersukacita dan merasa puas, meskipun tidak sering jalan-jalan dan harus menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk biaya pengobatan sang ibu. Bagaimana bisa tahan? Sylvie membatin. Bukankah dalam hidup ini kita harus bekerja keras, lalu menikmati hasil dari kerja keras itu? Mengapa Annie tetap bahagia, padahal ia tidak dapat menikmati uang yang diperolehnya? Bagaimana caranya Annie bisa mengisi kehampaan yang selama ini aku rasakan? Mengisi kehampaan. Ada seorang raja di Israel kuno yang mencari-cari kepuasan dan kesenangan. Ia memakai begitu banyak waktu dan usaha untuk mengejar kesenangan. Marilah, katanya, makan, minum, dan bersukaria. Namun pada akhirnya, raja itu sadar bahwa semua kekayaan dan kesenangan dunia tidak dapat memuaskannya. Ia sadar bahwa hidup ini bagai hembusan nafas yang datang dan pergi. Segala sesuatu akan menjadi debu dalam sekejap mata. Semua makanan dan minuman, seluruh kegembiraan, dan segala kerja keras tidak dapat mengisi kehampaan, serta memberi kepuasan dan sukacita yang sejati. Bukankah itu pula yang kita alami? Kita ingin bepergian ke banyak tempat, mengecap sebanyak mungkin pengalaman, dan menikmati hidup dengan maksimal. Hal-hal tersebut memang tidak salah, tetapi kita menyadari bahwa pada akhirnya pengejaran tersebut tidak dapat memuaskan kita dengan tuntas. Jauh di lubuk hati kita ada kehampaan yang tak kunjung terisi. Mungkin kita sedang mencari tujuan, arti, ataupun makna hidup. Mungkin kita ingin tahu mengapa kita ada di dunia dan apa yang harus kita lakukan. Di mana kita dapat menemukan arti dan tujuan hidup itu? Blaise Pascal, filsuf abad ke-17, pernah mengatakan bahwa ada ruang kosong sebesar Allah di dalam hati setiap orang. Ruang kosong itu tidak dapat diisi dengan objek ciptaan atau pengalaman apapun termasuk jalan-jalan. Kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Allah Sang Pencipta. Tanpa Dia, kita tidak akan menemukan kepuasan yang abadi di dalam hidup ini. Seorang raja Israel kuno yang lain memahami kebenaran itu. Ia juga bergelimang harta dan kuasa, tetapi ia menyadari bahwa pada akhirnya semua itu tidak sanggup memberikannya kepuasan dan rasa aman yang sesungguhnya. Ia juga mengalami masa-masa sulit, seperti saat ia berkali-kali dikhianati oleh orang-orang terdekat, dan juga menghabiskan banyak waktu untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya. Namun apapun keadaannya, ia tahu di mana ia dapat menemukan sukacita dan kepuasan sejati. Seperti seorang anak yang rindu pelukan orang tuanya yang memberikan kelegaan, ia terus mencari Allah dengan keyakinan bahwa hanya hadirat Allah lah yang sanggup mengenyahkan kegelisahan dan mengisi kehampaan hatinya. Ia pernah berdoa kepada Allah, "Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya." Mazmur 16 ayat 11 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Pertimbangkan Yesus. Jadi, apakah kamu rindu mencari Allah? Ajaibnya, Allah juga rindu agar kita mengenal Dia secara pribadi. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Dia datang ke dunia kita dalam rupa manusia bersama Yesus Kristus untuk menunjukkan kepada kita bahwa hanya Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Saat berpaling kepada Allah dan mengikuti Dia, kita akan mulai mendapatkan sudut pandang baru tentang kehidupan ini dan menemukan sumber kepuasan dan makna yang sejati. Kita akan mendapati bahwa semua itu tidak berasal dari apa yang kita miliki. Pencapaian,
harta benda, atau mungkin juga pengalaman, melainkan dari pengenalan akan Allah saja. Karena itulah Yesus berkata tentang dirinya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Pernahkah kamu bergumul dengan perasaan hampa yang tak kunjung terpuaskan? Apakah kamu merasa kosong atau tanpa tujuan meskipun sudah menjalani liburan yang seru atau mungkin melakukan hobi yang kamu sukai? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah hidup ini begini-begini saja? Adakah yang lebih berarti dari ini? Mulailah mencari Allah penciptamu. Seperti Annie, kamu akan mendapati bahwa mengenal Allah secara pribadi akan mengubah sudut pandangmu tentang arti kepuasan dan kebahagiaan sejati. Kamu akan menemukan tujuan hidup yang kuat dan mendalam yang tidak datang dari pengalaman tamasya yang tidak ada habisnya, tetapi dari suatu perjalanan hidup yang mengenal Sang Pencipta dan mengetahui alasan kamu ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.